tentang kejadian majemuk. Kita akan membahas dulu tentang komplement suatu kejadian. Jadi kalau kita gambarkan komplement dari suatu kejadian, di sini adalah terdapat ruang sampelnya semuanya. Ini di dalam lingkaran ini adalah kejadian A, maka di luar dari lingkaran A ini adalah A komplement. Jadi bisa kita melihat A komplement dilambangkan dengan A pangkat C ini adalah bukan kejadian A. Kejadian-kejadian yang di luar A. Jadi di sini kalau kita lihat peluangnya, peluang dari kejadian A ditambahkan dengan peluang dari kejadian A komplement atau bukan kejadian A adalah 1. Ini yang akan rumus yang akan kita gunakan untuk mencari komplement dari suatu kejadian atau mencari peluang dari suatu kejadian jika yang diketahui adalah kejadian komplementnya. Dilambangkan komplement dengan A pangkat C. Ini bisa kita gunakan untuk contoh-contoh kejadiannya. Misal dari kejadian pelemparan tiga buah uang logam, kemudian jika yang ditanyakan adalah peluang munculnya paling sedikit satu angka. Kita bisa mencari dulu. Saat ini adalah kejadiannya, kejadian A. Paling sedikit satu angka. Di sini yang dilemparkan adalah 3 buah dadu. Maka kejadiannya bisa kita jabarkan. Kemungkinannya paling sedikit satu angka. Berarti bisa saja satu angka, yang 2 lagi adalah kembar. Paling sedikit 1 berarti 2 angka boleh, 2 angka salah satunya berarti kembar. 3A juga boleh karena paling sedikit ya 1 angka. Jadi di sini sebenarnya kejadiannya adalah ini ya. Tapi kita bisa juga menggunakan komplementnya. Jadi komplement adalah yang kejadian-kejadian yang tidak termasuk dalam kejadian A atau kejadian bukan A, yaitu di sini kalau kita lihat tiga-tiganya gambar atau tidak muncul angka sama sekali atau 0 angka yang muncul, berarti tiga-tiganya adalah gambar. Jadi kita bisa menggunakan komplementnya, kejadian komplement untuk menentukan peluang dari A. Kita tahu tadi bahwa pelemparan 3 buah uang logam berarti NS-nya adalah 8. 3G ini berarti ada berapa kemungkinan G. Tidak ada lagi kemungkinan, maka N dari A komplement adalah 1. Kita dapatkan peluang dari A komplement adalah 1/8. NA komplement dibagi dengan NS. Karena yang ditanyakan adalah peluang dari kejadian A, kita gunakan rumus yang ini sehingga PA-nya adalah 1 dikurang PA komplement. 1 dikurang 1/8 sama dengan 7/8. Kita bahas kejadian majemuk. Sebelum membahas tentang kejadian majemuknya, kita akan mempelajari dulu apa itu konsep irisan dan apa itu konsep dari gabungan. Di sini ada 2 kejadian, yaitu kejadian A dan B. Irisan, lambangnya ini ya, A irisan B. Jadi ini A irisan B.
Jika ada X, ini elemen atau anggota dari A irisan B, artinya X ini adalah anggota A dan X ini juga anggota B. Jadi dia ada irisannya, beririsan. Kemudian gabungan. Gabungan di sini lambangnya seperti U. A gabungan B. Jika ada X anggota elemen A gabungan B, artinya X ini anggotanya A atau X ini anggotanya B. Bisa anggota A, bisa anggota B, atau bisa anggota keduanya A atau B. Jadi di sini kemungkinannya bisa seperti ini ya, gambarnya A, ini A, ini B, maka gabungannya ini. Yang di akhir ini adalah gabungan. Kemudian bisa juga ini A, B, maka gabungannya kita akan melanjutkan bagaimana menentukan peluang dari kejadian yang memiliki irisan dan tidak memiliki irisan atau kejadian yang saling bebas. Kejadian majemuk kita bagi di sini ada 3. Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Kejadian seperti apa yang disebut dengan kejadian yang saling lepas? Yaitu jika dia peluang dari yang beririsan itu sama dengan 0. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, A dan B tidak beririsan ini, sehingga rumus dari peluang A digabung dengan peluang B adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Kejadian yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Bagaimana kejadian tersebut dikatakan tidak saling lepas? Jika kejadian ini memiliki irisan atau irisannya tidak sama dengan 0. Sehingga kalau kita gambarkan, kejadian A dan B ini beririsan. Ini sehingga dirumuskan untuk menentukan peluang dari A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang irisan kejadian A dan B. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Suatu kejadian A, B dikatakan saling bebas. A dan B dikatakan saling bebas. Di sini jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B.
Atau sebaliknya, B tidak mempengaruhi kejadian A. Kejadian ini dirumuskan bahwa P irisan P dari A irisan B adalah PA dikali dengan PB. Setelah ini kita akan membahas contoh-contoh dari kejadian saling lepas, tidak saling lepas, dan saling bebas. Contoh soal yang pertama. Percobaan melempar dua buah dadu secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya A. Mata dadu berjumlah 6 atau mata dadu kembar. B. Mata dadu berjumlah 5 atau mata dadu kembar. Kita akan mencari NS-nya terlebih dahulu. NS dari percobaan ini adalah melempar dua buah dadu, maka NS-nya kita sudah tahu 36. Sekarang kita akan menjawab yang A. Di sini kejadiannya ada dua, yaitu berjumlah 6, misalnya kita A, mata dadu kembar, misalkan kita B. Ya, kita akan mencari A atau B. Jadi kita akan mencari P dari A atau B. Di sini kejadian A yaitu munculnya mata dadu berjumlah 6. Kemungkinannya adalah 1, 5, 2, 4, 3, 4, 2, 5, 1. Jadi NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita dapatkan bahwa peluang dari kejadian A adalah 5 per 36. Sekarang kejadian yang B. Kejadian yang B adalah muncul mata dadu kembar. Kembar itu maksudnya dadu yang satu sama dengan dadu yang kedua. Di 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Banyaknya kejadian B ada 6. Maka peluang B sama dengan 6 per 36. Sekarang kita lihat apakah kejadian A, B ini adalah kejadian saling melepas, tidak saling lepas, atau kejadian yang saling bebas. Kalau kita lihat di sini, setelah kita menjabarkan kejadian A dan kejadian B, ada kejadian yang sama muncul di A juga muncul di B. Artinya kejadian A, B memiliki irisan. Kalau memiliki irisan berarti adalah kejadian yang tidak saling lepas. Di sini irisannya P A irisan B. Ada satu kejadian berarti peluangnya 1 per 36. Kita gunakan rumus dari kejadian tidak saling lepas, maka P A tambah P B dikurang P A irisan B sama dengan PA nya 5 per 36, PB nya 6 per 36, PA irisan B 1 per 36, maka hasilnya adalah 10 per 36. Ini adalah peluang dari munculnya mata dadu berjumlah 6 atau mata dadu kembar. Cara yang lainnya, setelah kita menentukan ini, ya kita menentukan kejadian A, menentukan kejadian B, kita tandai yang sama.
kita perlu menghapusnya 1 karena kita hanya akan menghitung yang sama itu 1 kali. Kita hitung kejadian A ditambahkan dengan kejadian B. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kejadian. Maka kita bisa langsung mendapatkan bahwa A gabungan B peluangnya adalah 10/36. Kita akan melanjutkan yang B. Di sini kejadian B adalah mata dadu berjumlah 5 atau mata dadu kembar. Mata dadu kembar kita tadi sudah mencari, maka ini kita jadikan kejadian B sama sudah kita cari. Mata dadu berjumlah 5 kita ganti menjadi kejadian C. Kita akan mencari kejadian yang C. C ini adalah kejadian mata dadu berjumlah 5. Kejadiannya adalah 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Ada 4. N, C sama dengan 4. Maka peluangnya adalah 4/36. Kita lihat kembali kejadian B. Kejadian B ini kita lihat dengan kejadian C. Ternyata tidak ada kejadian yang ada di B dan juga ada di C, sehingga kejadian ini disebut dengan kejadian saling lepas. Yang akan kita cari adalah peluang A, peluang C digabung dengan peluang B. Kejadian C gabungan kejadian B. Ini yang akan kita cari. Karena kejadian yang kita ini adalah kejadian yang saling lepas, maka untuk mencari P, C gabungan B, peluang C ditambahkan dengan peluang B. Peluang C adalah 4/36, peluang B adalah 6/36. Di 10/36. Atau dengan cara yang lain seperti tadi, kita menghitung banyak kejadian C ditambah dengan kejadian B. Kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kejadian. Maka peluang dari C gabungan dengan B adalah 10/36. Soal kedua, pelemparan 1 dadu dan 1 uang logam secara bersamaan. Berapakah peluang muncul bilangan prima pada mata dadu dan muncul sisi angka pada uang logam? Kita akan menggunakan di sini kejadian majemuk, kejadian yang saling bebas. Karena kejadian munculnya pada mata dadu itu tidak berpengaruh dengan munculnya pada uang logam. Jadi misalnya di sini kejadiannya muncul bilangan prima adalah A, muncul sisi angka pada uang logam adalah kejadian B. Maka yang ditanyakan di sini adalah peluang A dan B. Ya, ini ditanyakan. Sekarang kita melihat yang A dulu. Kejadian A ini adalah muncul bilangan prima pada mata dadu. Di sini dadunya adalah 1, maka munculnya bilangan prima ini adalah 2, 3, 5. Tidak ada bilangan prima lain pada mata dadu karena mata dadu itu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita dapatkan bahwa NA sama dengan 3, NS-nya tadi melempar 1 buah dadu berarti adalah NS-nya 6. Sehingga peluang dari kejadian A ini adalah
3/6, atau bisa kita sederhanakan 1/2. Kita akan mencari yang kejadian B. Kejadian B ini adalah muncul sisi angka pada uang logam. Jadi kejadian B ini karena uangnya hanya satu, maka hanya satu kejadian juga untuk kejadian B, yaitu muncul angka. N dari kejadian B adalah 1 dengan ruang sampel dari kejadian melempar satu uang logam adalah 2, yaitu munculnya sisi angka atau munculnya sisi gambar. Di peluang dari kejadian B ini adalah 1/2. Hingga dapat kita simpulkan peluang A dan B, karena ini kejadiannya adalah kejadian saling bebas, maka peluang A dikali dengan peluang B sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Ini juga kita bisa menggunakan cara yang lain. Jadi di sini percobaannya adalah melempar. Kita akan melempar, yaitu pelemparannya 1 dadu dan 1 uang logam secara bersamaan. Maka dari sini kita dapatkan NS dari kejadian ini adalah 6 dikali 2. Kenapa 6 dikali 2? 6 ini adalah NS dari dadu. Yang 2 ini adalah NS dari uang logam. Ya, 12. Kemudian kita akan mencari kejadiannya. Kejadian di sini adalah diminta muncul bilangan prima pada dadu dan sisi angka pada uang logam. Nanti kejadiannya apa saja? Nah, kejadiannya kita misalkan kejadiannya C. Ya, kejadiannya itu adalah 2 dengan angka, 3 dengan angka, 5 dengan angka. Ini sehingga N dari kejadian C ini adalah 3. Pada dadu muncul 2, pada uang logam muncul angka. Pada dadu muncul 3, pada uang logam muncul angka. Pada dadu muncul 5, di uang logam muncul angka. Sehingga peluang dari kejadian C ini adalah 3/12 sama dengan 1/4 sama. Kita bisa menggunakan cara lain untuk mencari peluangnya. Untuk hari ini kita cukupkan tentang materi kejadian majemuk. Kita akan membahas materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.